Halo Sobat SBI, kembali lagi di Sinergi Bintang Inspirasi. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai bagaimana generasi strawberry di dunia pekerjaan. Nah, daripada berlama-lama, kita sekarang langsung ke narasumber kita kali ini, yaitu HRD dari Hotel Aston Jember, Om Surya. Gimana Om Surya kabarnya? Kabar sehat, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saya panggil siapa, Mas Dubro? Iya, Mas Bro. Mas Dubro, terima kasih banyak ya Mas ya. Iya, Harusnya ini hari-hari weekend gini betul. ngambil ilmu ya Mas. Mm-mm. Gimana Mas? Jadi kesibukannya Om Surya kali ini gimana nih? Kalau saya sekarang masih sebagai HR di Aston Jember. Kemudian saya juga sedang mengambil program profesi psikologi klinis sekarang. Jadi sambil berjalan. Semoga masih kuat ya. Kalau udah nggak kuat, kayaknya kerjanya yang akan dilepas nanti. Seperti itu. Nah, kali ini kan kita akan membahas mengenai mentality generasi strawberry di dunia Siap. pekerjaan. Oke, bagaimana? Menurut Om Surya sendiri, ketika mendengar istilah generasi strawberry, itu apakah sekedar label atau memang ada kebenaran di baliknya? Oke, ini dari sudut pandang saya ya. Generasi strawberry itu sebetulnya kan labeling yang diberikan oleh beberapa ahli, mungkin beberapa filsuf gitu kan. Karena kalau kita bisa bilang strawberry itu kan bagus gitu ya Mas ya. Bentuknya kalau di bawah tuh kayak tough gitu kan. Terus kemudian warnanya bagus, menarik gitu kan. Tapi ketika dipegang gitu atau enggak agak sedikit, kalau kata orang Madura tuh dikekes ya. Atau kalau diremas gitu sedikit ya, agak diberikan tekanan, itu akan mudah hancur kayak gitu. Nah, itu diibaratkan seperti mental-mental anak-anak pada saat ini gitu kan. Kita berbicara nih isu-isu terkait dengan Gen Z belum selesai, Gen Z-nya sudah nge-blow up terkait dengan isu generasi strawberry. Itu yang saya coverage ya saat ini, yang saya bisa lihat permasalahan yang ada seperti itu Mas Dubro. Oke, jadi dari teman-teman kan mungkin ada ya kalian generasi Gen Z yang merasa mental kalian itu strawberry ya. Nah, apa aja sih Om faktor yang menurut Om Surya itu berkontribusi pada terbentuknya mental ini? Oke, kalau saya sendiri, karena saya belajar terkait dengan human personality gitu kan, yang pertama adalah faktor keluarga biasanya yang akan menjadi pembentuk utama. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang mental atau personality kita saat ini, itu berangkat dari keluarga. Bagaimana sih mereka dididik dan dibesarkan di lingkungan keluarganya itu sendiri. Kalau teman-teman mungkin ada yang belajar IPS gitu ya, dulu zaman waktu sosiologi, ada istilahnya lingkungan primer dan sekunder gitu kan. Nah, kalau kita bicara lingkungan primer, itu lingkungannya kamu dengan orang tua gitu kan, dengan orang tuamu. Kemudian lingkungan sekunder adalah lingkungan bermain. Nah, yang menjadi pembentuk utama bagaimana kamu bisa di label sebagai generasi strawberry, generasi Z adalah dari keluarga dulu. Apakah keluarga ini memberlakukan atau menerapkan istilahnya itu soft parenting kah, atau gentle parenting kah, atau democracy parenting, atau sekarang kan ada yang bilangnya FOC gitu ya, ya kan? Jadi istilahnya itu kayak otoriter, anak nggak boleh dikasih kesempatan buat mengaspirasikan kan kayak gitu. Nah, sebetulnya menjadi seorang sosok orang tua itu tidak ada belajarnya Mas, kayak gitu. Saya belajar di psikologi, itu kan masih ada psikologi perkembangan, psikologi anak, segala macam itu masih ada, tapi how to be a good parent itu nggak ada sekolahnya. Jadi makanya sekarang yang kita hadapi dengan adanya adik-adik yang di level sebagai generasi strawberry ini, itu menjadi salah satu challenge juga gitu kan. Isu terkait dengan Gen Z dia belum selesai, sekarang sudah masuknya ke generasi strawberry gitu. Kalau yang saya tangkap sekilas gitu ya Mas ya, generasi strawberry itu lebih kepada bagaimana sih mereka itu berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Mereka cukup concern gitu kan, 11-12 dengan generasi Z, mereka concern terhadap mental health mereka, terhadap working life balance mereka, terhadap bagaimana sih mereka di-treating as a human being, itu yang diharapkan sih oleh teman-teman generasi strawberry seperti itu. Terus gimana sih Om generasi Gen Z ini perbedaannya dengan generasi-generasi sebelumnya? Gen Z ya Mas ya? Saya disclaimer terlebih dahulu, tidak ada generasi yang paling baik gitu kan. Setiap generasi itu punya keunggulannya masing-masing. Kalau kita bicara dengan Gen Z, dengan milenial saja yang paling terdekat gitu kan dengan saya gitu kan, yang paling terasa adalah resilience dan bagaimana mereka harus kerjanya. Kalau misalkan, tapi Mas, tidak semua seperti itu loh. Saya sekarang ini kan menghadapi banyak sekali adik-adik
adik-adik Gen Z yang sudah mulai masuk ke dunia kerja. Mereka itu yang penting mereka diberikan guidance dan clarity directions yang jelas gitu kan. Mereka akan bekerja dengan baik seperti itu. Nah, kalau nggak dibandingkan gitu, aduh nggak enak ya kalau kita bilang dibandingkan. Kalau kita melihat dari sisi keduanya, generasi saya itu tadi resilience-nya cukup kuat. Sedangkan generasi Z gitu ya, ketika maaf nih hari ini kamu mengumpulkan tugas gitu ke saya minta suatu pekerjaan, kemudian kamu datang ke saya revisi banyak gitu kan, ini salah gitu. Bisa jadi besoknya udah mundur gitu. Mereka bisa jadi nggak mau masuk lagi gitu kan, sudah ngajukan resign besok. Nah, berbeda dengan angkatan-angkatan saya gitu, ketika terjadi suatu koreksi atau evaluasi dari atasan, yang dilakukan adalah oh iya kontemplasi dulu, introspeksi dulu gitu kan, tidak selalu merasa dirinya benar gitu kan. Oh iya, jadikan masukan selama itu memang sarannya yang konstruktif kayak gitu, itu kan pasti mereka akan terima seperti itu sih biasanya Mas Nurul. Oke. Jadi itu di dunia pekerjaan kan Gen Z sekarang udah mulai masuk ya Om ya. Betul. Nah, terus gimana sih Om, bagaimana perusahaan itu atau organisasi menyeimbangkan antara kesehatan mental di para karyawan yang Gen Z tadi dengan menegakkan etos kerja yang kuat dari standar perusahaan? Kalau yang saya terapkan di Aston Jember gitu kan, karena di sini itu lintas generasi cukup banyak. Dari generasi baby boomers ada masih yang generasi baby boomers tinggal sedikit dan mereka sudah mulai pensiun gitu. Kemudian ada generasi X, millennials, kemudian Gen Z. Nah, yang saya lakukan, saya ada di generasi millennials nih gitu. Nah, yang saya lakukan umumnya adalah kita buat program-program bonding Mas biasanya. Jadi menyatukan mereka dengan semua generasi gitu kan, lintas generasi kita membuat satu kegiatan, terus kemudian menampung aspirasi mereka kayak gitu. Terus kita membuat satu aturan yang tidak terlalu baku. Nah, karena itu juga sudah didukung oleh dari kantor pusat gitu kan, ada beberapa peraturan yang memang sudah saklek karena itu terkait misalkan dengan hygiene, dengan punctuality, itu sudah nggak bisa diganggu gitu loh. Tapi kalau misalkan dengan hal yang lain gitu, contohnya kalau dulu lipstick kita harus merah gitu kan, harus merah-merah darah gitu. Kalau dulu di hotel tuh harus merah darah. Tapi kalau misalkan sekarang, saya berikan kebebasan selama kamu tetap terlihat fresh kayak gitu. Itu kalau anak sekarang cewek itu di ombre ya, jadi lipstick itu kan nggak cukup satu ya. Iya ada yang lipstick itu sampai 3, 4, kadang saya pernah negur, bibirmu kan cuma satu, kamu kenapa punya lipstick sampai 4 saya gitu. Nah, hal yang kayak gitu. Kemudian cara komunikasi Mas, komunikasi kita tidak bisa seperti orang-orang dulu. Kalau dulu mungkin kalau kita sudah bilang manajer gitu ya, rasanya kan harus kayak menyembah gitu kan. Sekarang nggak bisa. Istilahnya itu harus ditarik ulur. Ada kalanya saya akan kenceng sama staff kami, tapi ada kalanya saya akan menjadi teman kayak gitu. Jadi once ketika mereka ada sesuatu yang kepingin diceritakan, itu mereka terbuka sehingga manajemen, teman-teman bekerja di sini itu semuanya balance kayak gitu. Terus sama satu lagi, kita dari HR itu harus peka apa sih yang menjadi satu hal yang bisa support mereka punya kegiatan atau enggak mereka punya kegemaran. Contohnya ada yang suka badminton, ada yang suka basket, ada yang suka futsal. Kita akomodir. Terus kemudian mereka kita libatkan di beberapa kegiatan-kegiatan sosial karena anak Gen Z itu sangat suka sekali dengan social activity, CSR gitu suka. Kapan lalu Mas, saya melibatkan mereka dengan kegiatan kita ke Panti Jompo. Kita melihat bagaimana kehidupan di Panti Jompo gitu kan. Once kita kembali ke hotel gitu, tidak semua kembali ke hotel, mereka sudah langsung mikir ya kegiatan kayak gini itu efeknya bagus. Terus kemudian sekarang ada Gen Z yang teman-teman magang yang dari MSIB dan MBKF, mereka saya libatkan untuk pembuatan, jadi cycle-nya di hotel itu pembuatan pupuk organik sampai mereka itu pupuk organiknya itu bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang ada di hotel. Terus kemudian itu akan mereka membuat satu tanaman hidroponik, yaitu vertical garden kayak gitu. Itu banyak inisiatif-inisiatif yang sudah kita kerjakan sehingga mereka itu tidak jenuh, tidak hanya sekedar rumah kantor kerja Monday to Friday terus kemudian off 2 hari, enggak. Jadi ada triggernya mereka untuk bisa tetap beraktivitas dengan hotel seperti itu, membangun realitas juga. Berarti di Aston Hotel Jember sendiri itu udah bisa membangun mentalitas tangguh dari karyawannya, insya Allah proaktif juga di kalangan pekerja muda tanpa mengorbankan kesehatan mental mereka. Betul. Ini buat podcast ini sebetulnya apa ini dalam rangka ini kah? Karena kan kebetulan kalau kita nggak tahu dirilisnya kapan ya, kalau tanggal 7 Oktober itu kan hari kesehatan mental dunia, dan kebetulan
bagus banget ini yang dibahas terkait dengan mental health in the workplace, karena itu adalah salah satu yang di highlight oleh WHO saat ini gitu, karena kan isu kesehatan mental itu kan cukup luas saat ini itu seperti itu. Lalu apakah mental strawberry ini Ya. sepenuhnya merupakan masalah individu dari masing-masing, Om? Atau bisa jadi refleksi dari perubahan lingkungan kerja yang terlalu menekan? Oke, kalau saya bilang lingkungan pekerjaan yang terlalu menekan, dari dulu sudah seperti itu, gitu kan? Tekanan atau istilahnya tuh working under pressure itu sudah dari dulu, itu udah exist gitu. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah tahap toleransi gitu kan. Sebetulnya yang melahirkan generasi strawberry adalah yang angkatan saya dan angkatan dia, angkatan atas gitu kan. Mereka menganggapnya kan gini, duh kasihan ya anakku, jangan sampai anakku seperti aku. Jadi apapun yang mereka minta selalu diakomodir gitu. Padahal ya itu bagus gitu kan, selama itu memang dalam konteks positif. Tapi kalau misalkan konteksnya sudah ke arah yang negatif gitu kan, ini yang perlu kita evaluasi ulang kayak gitu. Akhirnya ketika mereka terjun ke dunia kerja ya itu tadi gitu. Bisa jadi anak-anak Gen Z yang sekarang tidak terserap dan Strawberry Generation itu tidak terserap oleh perusahaan-perusahaannya itu tadi mas, karena culture fit ketika dites psikotesnya, culture fit itu tadi itu nggak masuk gitu loh, dikasih tekanan dikit mencela gitu kan, dikasih tekanan dikit mereka sudah mundur kayak gitu. Nah hal-hal yang seperti ini jadi berangkatnya adalah dari rumah sebetulnya. Jadi pola asuh dari anak itu juga bisa mempengaruhi kayak gitu, kurangi main gadget gitu kan salah satunya. Kemudian bagaimana sih Om pandangan dari Om sendiri sebagai manajemen gitu ya, yang dianggap memiliki mentalitas strawberry? Dari pihak manajemen atau dari pekerja senior? Oke, kita melihat dari mereka itu sebetulnya kalau dari saya itu tantangan, karena mereka kan ada yang bilang generasi Z yang sekarang ada itu nggak bisa kerja lah, istilah stigmanya jelek gitu kan. Mungkin yang orang yang membuat itu viral, mereka kurang puas dengan kinerjanya, dengan ekspektasi ya Gen Z itu tadi gitu kan. Kita berbicara Gen Z dulu. Tapi sedangkan kami sendiri, adik-adik Gen Z itu justru saya melihat mereka sangat digital savvy. Jadi ketika saya minta pekerjaan yang kaitannya dengan digitalize gitu kan, IT information gitu, mereka sangat jago. Jadi saya nggak akan mengajari banyak, inisiatifnya banyak. Terus kemudian mereka tuh kerjanya cepat. Jadi yang itu tadi ketika kita merefleksi pada saat tadi di awal kita bicaranya itu mereka harus diberikan clear direction terlebih dahulu, diberikan arahan yang baik. Nah terus kemudian itu tadi ada beberapa part yang adik-adik Gen Z dan generasi Strawberry ini mereka cukup butuh yang namanya validasi gitu kan. Nah validasi itu diberikan dengan cara apresiasi. Mereka kalau berbicara tentang materi mungkin itu nomor kesekian. Yang penting adalah mereka mendapatkan dulu yang namanya validasi dulu. Oke, terima kasih ya sudah dikerjakan, terima kasih sudah membantu saya. Mengapresiasi lebih dahulu. Tapi bukan berarti apresiasinya kan apresiasi yang fake, yang bohongan gitu, enggak. Tapi benar-benar diapresiasi, diberikan feedback yang positif, yang konstruktif seperti itu. Oke, jadi buat Gen Z apresiasi itu sangat penting ya buat generasi Strawberry ini. Iya. Apa ada langkah-langkah nggak sih Om atau strategi yang diambil gitu untuk mengatasi generasi Strawberry ini? Oke. Untuk saya sebagai dari pihak perusahaan gitu ya, saya berbicaranya on behalf of management. Kalau kita yang harus adjusting sama mereka punya mindset, mereka punya personality background dengan majority sekarang saat ini kita hadapi mereka. Tapi adjustmentnya ya jangan terlalu jauh karena bisnis is bisnis gitu kan. Bukan kita yang harus menyesuaikan dengan mereka yang juga harus adjusting sama kita punya culture kayak gitu. Tapi kalau kita berbicara kepada adik-adik yang generasi Strawberry, saya rasa yang perlu dilakukan adalah mereka harus bisa punya personality tough kayak gitu kan. Para orang tua di sana ya harus lebih aware dengan anak, jangan hanya sekedar mau bekerja saja. Ada anak-anak di rumah, mereka tidak hanya butuh materinya saja, tapi afirmasi dan istilahnya kalau bahasa psikologinya tuh kantong kasih sayangnya itu harus juga dipenuhi. Kayak gitu. Karena kebanyakan sekali teman-teman, kenapa mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, rantainya tuh banyak Mas Nugroho. Gitu. Kalau kita bisa bilang nanti kita ada yang perempuan-perempuan sekarang itu bahasa kerennya adalah fatherless gitu ya. Jadi mereka mudah sekali untuk
untuk bisa dimanipulasi oleh para laki-laki hidung belang gitu kan, kayak gitu. Nah, kemudian yang laki-laki pun juga seperti itu, butuh sosok perempuan, akhirnya dia mau dijerumuskan ke hal-hal yang kurang baik. Nah, hal-hal yang seperti ini ya para orang tua pun mungkin tuntutan gitu kan, tapi please tolong untuk bisa menyempatkan waktu untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya gitu. Itu sangat impacting sekali ketika kita berbicara tentang mental health untuknya jangka panjang, itu sangat berpengaruh sekali bagi saya kayak gitu. Jadi peran orang tua sangat penting buat para anak-anak yang terutama di generasi Z kali ini. Nah, itu tadi pembahasan pada topik podcast kita kali ini. Mungkin dari Om Surya selaku narasumber mengenai generasi mentalitas strawberry ini, apakah ada close statement buat teman-teman yang lagi nonton di sana? Oke, kalau saya sih sebetulnya tadi sudah disampaikan ya, teman-teman semua, tidak ada generasi yang buruk. Semua generasi punya plus dan minus gitu kan. Tinggal bagaimana kita itu mencari strength-nya itu sendiri, dan itu akan tertutup dengan weaknesses-nya. Itu saja. Oke, mungkin sekian dari episode kita kali ini mengenai generasi strawberry. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat generasi Z di luar sana, buat orang-orang tua di luar sana juga. Sekali lagi terima kasih banyak Sama-sama selaku narasumber karena telah meluangkan waktunya buat episode kita kali ini. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. See you di episode berikutnya. Makasih Om. Sama-sama.